Swastiastu, kami dari kelompok Terminal Ubung akan melakukan presentasi. Sebelum melakukan presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Next. Saya Kadek Danang Setawijaya NIM 048 dan rekan saya. Saya Angga Primantara NIM 001. Saya Kadek Dwi Kananda NIM 015. Saya Komang Andika Dwi Palguna NIM 017. Saya Iwayan Darmayasa NIM 08. Saya Gusti Ngurah Agung Suryana NIM 032. Saya Kadek Sigartika NIM 045. Next. Baik, yang pertama maksud dan tujuan kami. Maksud dan tujuan dari perancangan dan perencanaan terminal bus ini yakni yang pertama menemukan permasalahan dan melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada pada terminal Ubung serta menemukan desain terminal yang baik. Yang kedua, menemukan solusi desain terminal yang baik dengan tetap mengedepankan peraturan yang ada. Yang ketiga, memberikan solusi desain yang tepat dalam menghadapi permasalahan yang ada di terminal Ubung. Next. Studi pustaka. Next. Tinjauan pustaka. Yang pertama, transportasi. Transportasi adalah kegiatan memindahkan atau mengangkut muatan barang atau barang dan manusia dari suatu tempat asal ke tempat tujuan. Yang kedua, bus. Menurut peraturan Pemerintah Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, definisi dari mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 orang, termasuk pengemudi yang beratnya lebih dari 3.500 kg. Nah, yang ketiga, definisi terminal. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor angkutan umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan atau barang serta perpindahan moda angkutan. Next. Tinjauan pustaka. Fungsi terminal menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2015 yang pertama tipe A antar provinsi, antar kota dan antar pedesaan. Yang kedua tipe B antar kota dan pedesaan. Yang tipe C antar kota dan pedesaan. Kriteria terminal. Yang pertama, sistem sirkulasi kendaraan di dalam terminal harus lancar. Yang kedua, sistem parkir kendaraan di dalam terminal harus ditata. Yang ketiga, fasilitas penunjang sebagai fasilitas pelengkap dalam peroperasian terminal. Yang keempat, turun naik penumpang dan parkir bus harus tidak mengganggu kelancaran sirkulasi dan keamanan. Yang kelima, tata ruang dalam dan luar bangunan terminal harus memberikan kesan yang nyaman dan akrab. Next. Tinjauan lokasi. Lokasi saat ini terletak di Terminal Ubung yang berada di Jalan HOS Cokro Minoto Denpasar Bali. Luas site Terminal Ubung sekitar 1,7 hektar atau 17.149 meter persegi. Baik, di sini terlihat kondisi jalan di kawasan terminal. Bisa dilihat pada foto yang ada di bawahnya. Next. Tinjauan lokasi non-fisik. Untuk populasi di Denpasar Utara dari 2018 sampai 2020 itu meningkat. Yang 2018 itu 204.630.000. Yang 2020 211.70.000.
Dan untuk female-nya 180.000, untuk male-nya 107.890.000. Next. Isu. Isu yang kami dapatkan dari segi fungsi, yang pertama, masyarakat cenderung malas menggunakan transportasi umum. Yang kedua, fasilitas halte kurang memadai. Yang ketiga, penempatan bus belum teratur sesuai tujuan keberangkatan. Yang keempat, sirkulasi kendaraan di terminal umum belum terorganisir dengan baik. Yang kelima, jadwal keberangkatan bus belum efisien. Yang keenam, padahal lahan parkir digunakan warga untuk memarkirkan kendaraan pribadi. Dari segi arsitekturnya, yang pertama, tampilan fasad yang kurang menarik, dan yang kedua, penataan ruang yang kurang efektif. Dari segi struktur, beberapa komponen bangunan mengalami kerusakan. Next. Indikator SWOT. Yang pertama, kelebihan terminal hubung atau strength. Yang pertama itu berlokasi di daerah dan pasar yang menjadi pusat kota. Yang kedua, memiliki area yang luas. Yang ketiga, memiliki akses jalan yang luas sehingga memudahkan kendaraan untuk keluar masuk. Untuk kelemahan terminal hubung, yang pertama, penataan parkiran kendaraan bus yang belum tertata menurut tujuannya. Yang kedua, sirkulasi kendaraan di terminal hubung yang tidak baik. Yang ketiga, kondisi existing yang kurang baik. Potensi yang ada di terminal hubung, yang pertama, memiliki site yang luas sehingga memungkinkan untuk melakukan rebuild, desain, dan fasilitas. Yang kedua, lokasi site yang sangat strategis berada di pusat kota sehingga memudahkan masyarakat untuk menjangkau terminal. Ancaman yang ada di terminal hubung, yang pertama, sirkulasi manusia yang kurang tertata rapi supaya manusia yang ingin naik angkutan umum tidak bingung. Yang kedua, kenaikan pertumbuhan kendaraan pribadi. Selanjutnya, keberangkatan dan penurunan penumpang di pinggir jalan yang menyebabkan kemacetan. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi studi presiden. Next. Stasiun bus Port Orchard. Stasiun bus yang berada di Amerika Serikat. Terminal ini dioperasikan oleh Port Orchard of New York. Terminal ini memerankan sebagai titik penghabisan dan titik keberangkatan rute bus komuter serta rute antar kota jarak jauh. Tiket dapat dibeli di lantai dasar di sisi selatan plaza tiket utama dan Crownhouse Chinese Counter yang juga menjual tiket untuk jarak antar kota lainnya. Next. Slot bus stasiun. Slot bus stasiun berlokasi berdekatan dengan stasiun kereta api Slog. Fungsi kedekatan ini mendorong penumpang atau orang-orang untuk berjalan kaki dari dan menuju stasiun kereta api. Stasiun bus Slog di slogan SL1 Inggris Raya memiliki bentuk gelombang yang memanjang. Struktur yang paling mencolok adalah yang mensiluetkan dua gelombang cahaya terang yang mencakup panjang lebih dari 130 cm. Next. HTK Bus Terminal. Terminal bus adalah terminal bus umum yang terletak di zona pusat kota Fukuoka, Jepang. Terminal bus HTK berfungsi untuk menyediakan kebutuhan transportasi antar pusat kota yang tidak terjangkau oleh kereta api. Selain itu, fungsi infrastruktur transportasi terminal HTK yang juga beberapa fungsi umum, komersial, dan pariwisata. Untuk sistem tiketnya yaitu pembelian melalui smartphone. Untuk luasannya 8.991 meter persegi.
Untuk fasilitasnya yaitu minimnya tempat duduk masih berkorelasi dengan fungsi terminal bus yang dekat dengan fungsi komersil lainnya, menyebabkan penumpang memilih untuk menghabiskan waktu tunggu di area luar terminal. Next. Stasiun Shinjuku. Stasiun ini bangunan yang biasa saja, namun terminal bus Shinjuku yang sudah menopang 7 lantai di bawah tanah dan 6 lantai menjulang ke atas tanah. Stasiun ini memiliki sirkulasi ruang yang bagus, mudah diakses seperti hanya mencari stasiun yang dapat diakses dari gerbang Konsukaido di seberang penyeberangan berjalan kaki di depan gerbang tiket. Next. Kereta ekspor Cina adalah kemenangan kami dalam transportasi kereta api. Kata Menteri Transportasi Infrastruktur Turki, Dewan Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Dewan Bisnis, kereta api memiliki kepentingan yang krusial dalam pengembangan negara-negara dalam integrasi regional Turki. Untuk sistem barangnya yaitu ekspor dan impor barang melalui darat. Lintas kereta apinya akan melakukan perjalanan melintasi Azerbaijaan dan Kazakhstan sebelum memasuki provinsi Cina. Kereta ini dioperasikan dan bekerja sama dengan firman formander resmi Direktorat Jenderal Kereta Api Negara Turki. Next. Lagi Gailemits Line. Untuk gaya bangunan yang sempat menghiasi bangunan ini sudah tidak bisa lagi Anda lihat karena pada tahun 58 pihak pengelola menggantinya dengan gaya International Style Modern. Untuk sistem strukturnya, bangunan ini terdiri dari besi, kaca, dan beton putih, 3 diantaranya 5 plafon tersebut. Untuk fasilitasnya yaitu tempat duduk, kafe, pertokoan yang sangat nyaman. Next. Grand Central Terminal. Stasiun ini dibangun oleh dan dinamai sesuai dengan New York Central Railway pada zaman kerajaan kereta penumpang jarak jauh di Amerika Serikat. Untuk fasilitasnya yaitu minimnya tempat duduk, masih berkorelasi dengan fungsi stasiun yang dekat dengan fungsi komersial. Untuk sirkulasinya, aktivitas para penumpang stasiun memiliki akses yang begitu mudah diakses. Next. Stasiun bus Cisauk. Stasiun ini senyaman dan semenarik stasiun-stasiun di negara modern seperti Singapura dan Jepang. Untuk fasilitasnya, kawasan Intermonda BSD City yang dikelilingi beragam fasilitas pendukung, mulai dari universitas, kawasan bisnis, perkantoran, dan mall. Untuk sirkulasinya, mewujudkan komitmen untuk membangun sistem transportasi publik yang mudah dan terintegrasi dan mampu memenuhi kebutuhan mobilitas. Next. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kemudian ada studi kawasan. Nah, jadi di studi kawasan itu ada studi kontekstual. Yang pertama, ini terminal hubung karena minimnya pengguna atau menurunnya pengguna terminal hubung, maka terminal hubung dialihkan ke terminal Mengui.
Hal itu menyebabkan beberapa aktivitas masyarakat, sosial budaya, dan ekonomi itu menjadi pasif. Kemudian secara transportasi, jadwal keberangkatan bus itu ada jadwal keberangkatan pagi sampai dengan jam 9.30, kemudian pada koridor 1 dari jam 3 sampai dengan jam 5, koridor 2, koridor 3, dan koridor 4. Dapat dilihat pada titik merah itu, di titik yang merah paling tengah itu merupakan posisi Terminal Ubung, kemudian di sekeliling Terminal Ubung ada terminal lain, yaitu Terminal Tegal, kemudian ada Terminal Kereneng, dan terminal lainnya. Next. Kemudian dari studi transportasi, dimensi-dimensi bus yang berada di Terminal Ubung. Adapun sebagai berikut, bus yang ukuran sedang berkapasitas 40 penumpang dengan 20 tempat duduk, serta bus besar yang berkapasitas 60 penumpang dengan 30 tempat duduk. Kemudian ada dimensi mobil dan motor yang menggunakan alur atau jalan di dalam Terminal Ubung. Next. Kemudian lanjut ke studi iklim makro. Nah, secara makro, kawasan dan pasar memiliki paparan energi matahari yang bersuhu antara 27 derajat sampai dengan 31 derajat. Dengan demikian, hal ini menjadi alasan konsumsi energi buatan di kota dan pasar kian meningkat karena penggunaan elektronik yang semakin banyak. Kemudian energi angin. Menurut BMKG, kekuatan angin di Denpasar saat ini berkisaran 21 km, yaitu datang dari arah tenggara dan barat daya. Kemudian lanjut ke potensi banjir. Nah, jadi untuk di site kita di Denpasar Utara cenderung memiliki dataran yang lebih tinggi. Jadi mungkin bisa diminimalisir untuk potensi banjir di daerah Denpasar Utara. Kemudian untuk studi tata guna lahan, untuk setiap tahunnya Denpasar selalu mengalami peningkatan penduduk sehingga mengakibatkan kepadatan penduduk dan pengalihan fungsi lahan. Next. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan existing site dari Terminal Lubung. Next. Yang pertama ada bentuk dan dimensi site. Pertama, bentuk site pada Terminal Lubung berbentuk persegi panjang dengan luas site sekitar 1,79 hektar atau 17.922 meter persegi. Panjang site pada bagian utara memiliki panjang sekitar 181 meter, bagian timur 100,9 meter, selatan 186,7 meter, dan barat 94,4 meter. Kemudian ada topografi site. Topografi dan kualitas permukaan tanah. Yang pertama, kondisi permukaan tanah pada site merupakan tanah keras, sedangkan pada area pinggir site merupakan tanah keras juga. Kondisi kontur pada site dan pinggir site juga bisa dikatakan tidak curam atau landai dikarenakan kondisi site, lokasi site yang berada di area perkotaan. Next. Kemudian ada lingkungan sekitar site. Yang pertama, di gambar pertama itu ada titik perberhentian bus. Kemudian ada titik penurungan bus di Jalan Gatot Subroto Tengah, yaitu di bagian selatan site. Dan di timur site ada titik pemberhentian bus Jalan Sukroaminoto. Dan di kanan bawah ada titik perberhentian bus di Jalan Gatot Subroto Timur. Kemudian di gambar nomor 2 ada beberapa hotel yang ada di sekitar site. Kemudian pada gambar ketiga merupakan area pendidikan dan ada juga area perkantoran. Bisa lihat pada gambar. Next.
Kemudian traffic pada site, yang pertama itu pada jam 6 sampai 10, aktivitas mobil dan motor padat. Kemudian bus sudah mulai beroperasi, dan aktivitas pejalan kaki cukup ramai. Kemudian pada pukul 10 sampai 16 atau jam 4, traffic start dan motor mengalami penurunan. Bus kembali berdatangan untuk menaikkan penumpang. Kemudian aktivitas pejalan kaki ramai, namun tidak seramai pada pagi hari. Kemudian ada pada sore hari pukul 16 sampai 20 malam, aktivitas mobil dan motor padat dikarenakan jam pulang kerja dan lain-lain. Kemudian penurunan aktivitas bus dan aktivitas pejalan kaki tidak terlalu ramai. Pada gambar bisa dilihat aktivitas pelaku site sesuai dengan gambar di samping. Next. Kemudian klimatologi site. Secara makro, iklim di Kota Denpasar adalah tropis berdasarkan peta tipologi yang bersumber dari curah hujan dan pergerakan angin pada site sangat beragam, terutama pada bulan Juni dan Oktober, yakni musim penghujan. Arah angin berasal dari timur ke barat pada siang hari, sedangkan barat ke timur pada malam hari. Secara umum pergerakan matahari dari timur ke barat. Maka dari itu bangunan pada terminal Lubung bukanya dominan nantinya akan berada di arah matahari terbit atau timur. Suhu rata-rata pada siang hari kisaran 31 sampai 34 derajat Celcius. Selanjutnya ada vegetasi. Karena berada di area perkotaan, vegetasi yang terdapat merupakan vegetasi yang tahan di cuaca yang panas. Kemudian vegetasi yang dominan yaitu pohon ketapang, dan terdapat satu beringin yang ada di area site. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Berikut ada analisis site. Yang pertama, spasial analisis tata guna bangunan. Terminal Lubung merupakan salah satu terminal terbesar di Denpasar yang terletak di Jalan Cokroaminoto, Denpasar, Bali. Terminal ini sangat layak untuk dikembangkan dan redesain sebagai terminal masa kini. Yang pertama ada bentuk dan masa bangunan pada site dominan lebih dari satu masa bangunan. Lalu ada fungsi ruang pada bangunan biasanya bersifat multifungsi, dan ada beberapa bangunan yang memiliki satu fungsi, misalnya tempat parkir bus. Lalu ada pada site terdapat 8 bangunan yang memiliki beberapa fungsi yang berbeda, misalnya ruang tunggu, ruang pegawai, garasi, dan toilet. Yang berikutnya ada spasial analisis area komersial. Site terminal ini terletak dekat dengan pusat kota, sehingga pada area sekitar site terdapat beberapa akomodasi penginapan, pemukiman, dan perumahan, area industri, dan perkotaan. Karena lokasi yang strategis dan potensi yang dimiliki terminal ini dapat dikembangkan menjadi terminal yang lebih baik ke depannya. Yang berikut bisa dilihat pada gambar. Warna ungu merupakan peruntukan penginapan, dan yang berwarna pink merupakan pemukiman, dan area abu merupakan area industrial, dan warna kuning merupakan area pertokoan. Yang berikut ada ruang terbuka hijau. Pada sekitar site terdapat ruang terbuka hijau, namun belum berfungsi sebagaimana mestinya. Ruang terbuka hijau tersebut kedepannya berpotensi digunakan sebagai ruang terbuka hijau yang lebih optimal. Dan berikut ada spasial analisis sirkulasi. Pada site terminal Lubung terdapat akses jalan utama pada timur site, dan terdapat beberapa akses jalan alternatif pada area sekitar site. Potensi tersebut dapat digunakan untuk menata sirkulasi site agar lebih baik dan efektif. Dan bisa dilihat pada gambar, alur yang berwarna biru tua merupakan jalan utama, dan yang biru muda merupakan jalan alternatif. Lalu ada pedestrian. Terdapat area pedestrian
yang diperuntukkan untuk pejalan kaki pada sekitaran site berupa trotoar dengan ukuran yang dapat dilalui oleh orang yang berpapasan. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk memperlancar sirkulasi manusia. Dari hasil survei lapangan, penataan landscape pada site dan pada area pedestrian belum tertata dengan baik. Hal ini dapat dibenahi dengan melakukan penataan ulang pada landscape-nya. Dan berikut ada tipologi bangunan. Yang pertama, ada rumah dengan satu massa, dan pada gambar yang kedua, merupakan rumah yang memiliki beberapa massa, dan yang ketiga merupakan area pertokoan, dan yang keempat merupakan bangunan pendidikan atau sekolah. Dan di sini ada activity time. Bisa dilihat pada gambar aktivitas dari Terminal Lubung dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Dan main activity dari Terminal Bus ini adalah ada orang tua yang merupakan kegiatannya adalah berjualan, dan anak-anak yang melakukan kegiatan belajar dan bermain. Di sini saya akan menjelaskan tentang sirkulasi pada Terminal Bus Ubung. Yang pertama ada sirkulasi bus, bisa dilihat pada gambar yang berwarna pink. Dan selanjutnya ada sirkulasi motor dan mobil. Lalu ada sirkulasi dari pejalan kaki manusia. Dan ada sirkulasi pegawai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan program fungsi. Next. Yang pertama ada penumpang. Passenger, interactive space, social interaction, healing garden. Terdapat 4 kategori pengguna jika dilihat dari kedatangannya ke terminal bus. Penumpang yang berasal dari bis yang masuk ke terminal, yang berasal dari terminal atau daerah lain. Penumpang transit, penumpang datang menggunakan kendaraan transit, taksi, ojek, becak. Penumpang yang membawa dan menggunakan kendaraan pribadi, dan penumpang yang berjalan kaki. Di bawahnya ada pedagang. Di sini ada jenis pedagang di kawasan Terminal Lubung dibagi menjadi 2, yaitu pedagang tetap dan pedagang temporer. Pedagang tetap memiliki kios untuk penjualan sesuai dengan kesepakatan bersama pihak terminal. Pedagang temporer hanya berdagang di beberapa jam tertentu sehingga membutuhkan tempat yang fleksibel. Aktivitas. Di sini ada aktivitas pedagang atau penumpang. Yang pertama itu parkir, sembahyang, makan dan minum, menuju loket layanan, membeli tiket, BAB, BAK, menunggu bus berangkat. Di sini ada kebutuhan ruang. Yang pertama tempat parkir umum, 2 loket, yang ketiga food court, 4 kios-kios, 5 ruang informasi, 6 ruang tunggu, 7 peron keberangkatan, 8 peron kedatangan. Next. Di sini ada kelompok Civitas. Yang pertama, kepala terminal sebagai pengelola, mengelola sistem kerja dan sirkulasi aktivitas terminal. Kebutuhan ruang, tempat parkir pengelola, kantor, kepala terminal, ruang rapat, food court, dapur. Aktivitasnya parkir, sembahyang, menuju kantor, BAB, BAK, berkeliling terminal, mengambil kendaraan, pulang. Yang di sebelahnya ada kepala kebersihan dan keamanan. Sini kebutuhan ruang, tempat parkir pengelola, kantor kepala kebersihan terminal, ruang rapat, food court, dapur. Aktivitasnya memarkirkan kendaraan, sembahyang, menuju kantor, BAB, BAK, berkeliling terminal, mengambil kendaraan, pulang. Di sini ada kepala seksi pengaturan operasional, kebutuhan ruang, tempat parkir pengelola, kantor kepala operasional terminal, ruang rapat, food court, dapur. Aktivitasnya memarkirkan kendaraan, sembahyang, menuju kantor, berkeliling terminal, BAB, BAK, mengambil kendaraan, pulang. Next. Di sini ada petugas kebersihan. Kebutuhan ruangnya
tempat parkir pengelola, kantor petugas kebersihan, ruang peralatan kebersihan, food cart, dapur. Aktivitasnya memarkir kendaraan, sembahyang, menuju ruang kebersihan, membersihkan terminal, BAB, BAK, mengambil kendaraan, pulang. Kelompok aktivitas petugas keamanan, kebutuhan ruangnya, tempat parkir pengelola, kantor petugas keamanan, food court, dapur. Aktivitasnya memarkir kendaraan, sembahyang, menuju kantor, BAB, BAK, mengontrol dan patroli keliling, mengambil kendaraan, pulang. Sini ada petugas mekanikal elektrikal, kebutuhan ruangnya pengelola kantor mekanikal elektrikal, ruang peralatan mekanikal elektrikal, food court, dapur. Aktivitasnya memarkirkan kendaraan, sembahyang, menuju peralatan, memperbaiki kerusakan, BAB, BAK, mengambil kendaraan, pulang. Next. Di sini ada petugas administrasi, di mana kebutuhan ruangnya tempat parkir pengelola kantor petugas, administrasi, food court, dapur. Aktivitasnya parkir, sembahyang, menuju kantor, bekerja, BAB, BAK, mengambil kendaraan, pulang. Petugas informasi, kebutuhan ruangnya tempat parkir pengelola kantor petugas, informasi, dan ruang informasi, food cart, dapur. Aktivitasnya parkir, sembahyang, menuju meja informasi, memberikan informasi, BAB, BAK, mengambil kendaraan, pulang. Yang terakhir ada petugas gudang makan, pengelola, mengelola sistem kerja dan sirkulasi aktivitas terminal yang membawa persediaan makanan sebelum diambil oleh pemesannya. Di sini ada aktivitasnya parkir, sembahyang, menuju loket pelayanan, menjual tiket, BAB, BAK, mengambil kendaraan, pulang. Next. Dan di sini ada program ruang dan akan dilanjutkan oleh teman. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Nah, jadi dalam program ruang, kita akan membagi ruang-ruang menjadi 4 core, yaitu core pertama itu adalah fasilitas pendukung, kemudian core kedua itu adalah fasilitas pengunjung, core ketiga itu merupakan ruang tunggu penumpang, kemudian retail atau kios-kios, kemudian core keempat itu adalah operasional armada. Kemudian dari core-core tersebut, ada beberapa detail-detail ruang-ruang yang akan terbentuk. Nah, jadi diantaranya fasilitas pengunjung, fasilitas pendukung, kemudian operasional armada, operasional pengelola. Next. Kemudian dari 4 core tersebut, kita menyajikan dengan distribusi ruang. Nah, jadi pada core pertama itu ada kios temporer, itu adalah pedagang-pedagang kaki lima yang berdagang tidak tertentu waktunya. Kemudian ada ATM center, entrance, peron kedatangan dan peron keluar. Kemudian di core kedua ada kios PKL, kemudian ruang terbuka hijau, toilet, smoking room. Kemudian core ketiga itu ada kantor pengelola, ruang rapat, pantry, toilet pengelola, dan core keempat itu ada operasional armada, bengkel, peralatan, dan parkir armada. Ya, saya akan melanjutkan program ruang. Yang pertama, di sini ada pusat informasi, kebutuhan ruang 6 meter persegi, kapasitas 3 orang, materialnya keramik dan kayu, keterangan 1 kursi, keterangan 2 komputer, keterangan 3 meja. Yang di sebelahnya ada ruang tunggu penumpang, kebutuhan ruang 240 meter persegi, kapasitas 300 orang, material keramik aluminium, yang pertama keterangan kursi tunggu, televisi, CCTV. Yang di bawahnya ada smoking area, kebutuhan ruang 16 meter persegi, kapasitas 20 orang, keterangan kursi, meja, asbak, exhaust, CCTV, material keramik, kayu. Yang di sebelahnya ada toilet pria dan wanita, kebutuhan ruang pria 18 meter persegi, kebutuhan ruang toilet wanita 18 meter persegi, kapasitas 8 unit, keterangan kloset, wastafel, urinor, material keramik, dan parket. Next. Program ruang selanjutnya ada retail. Di sini ada keterangannya. Yang pertama, kios makanan dan minuman. Yang kedua, kios koran majalah. Yang ketiga, kios souvenir. Yang keempat, money changer. Yang kelima, ATM. Kebutuhan ruangnya ATM center,
4,8 meter persegi, money changer 3,2 meter persegi, kios souvenir 60 meter persegi, kios koran atau majalah 80 meter persegi, kios makanan dan minuman 5,6 meter persegi, agen perjalanan 3,2 meter persegi. Kapasitasnya ATM counter 4 box, money changer 4 orang, kios souvenir 10 orang, kios koran majalah 4 orang, kios makanan dan minuman 7 orang, agen perjalanan 4 orang. Yang di bawahnya ada loket peron, kebutuhan ruang 4,8 meter persegi, kapasitas 6 orang, keterangan meja loket, kursi loket, scan loket, material keramik, kayu, kaca. Penitipan barang, keterangan kursi, meja, rak, penitipan, dan CCTV. Kebutuhan ruang 16 meter persegi, kapasitas 20 orang, material keramik dan kayu. Next. Program ruang selanjutnya, di sini ada kantor, kebutuhan ruang 10 meter persegi, kapasitas 5 orang. Material parket, kayu. Di sebelahnya ada klinik, keterangannya meja, kursi, CCTV, lemari, alat-alat ranjang. Kebutuhan ruang 27 meter persegi, kapasitas 9 orang. Material keramik, kayu. Yang di bawahnya ada ruang rapat, kebutuhan ruang 24 meter persegi, kapasitas 12 orang. Materialnya keramik dan kayu. Next. Program ruang post security, kebutuhan ruang 3,2 meter persegi, kapasitas 4 orang, material keramik dan kayu. Dapur, kebutuhan ruang 3,2 meter persegi, kapasitas 4 orang, material keramik dan kayu. Yang di bawahnya ada parkir petugas, kebutuhan ruang mobil 125 meter persegi, kebutuhan ruang motor 60 meter persegi, kapasitas mobil 10 mobil, kapasitas motor 30 sepeda motor. Next. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Isu dan pendekatan desain. Next. Isu dan pendekatan desain. Terdapat 3 trayek di Kota Denpasar yang dilayani oleh Terminal Ubung, yaitu trayek Ubung Tegal, trayek Ubung Sanglah, dan trayek Ubung Kereneng. Masing-masing trayek memiliki rute dan koridor tersendiri, di mana setiap rute dan koridor melalui potensi konsumen pengguna angkutan umum, yaitu masyarakat yang berusia 5-65 tahun, yang diasumsi sebagai usia potensial melakukan perjalanan. Kini Terminal Ubung dialihkan ke Terminal Mengui karena kurangnya pengelolaan di Terminal Ubung, sehingga Terminal Ubung tidak lagi menjadi terminal utama, melainkan terminal transit bagi penumpang. Next. Isu dan pendekatan desain. Isunya yang pertama meningkatkan populasi dan kebutuhan pangan, kedua meningkatnya polusi udara, ketiga terminal sepi pengunjung, keempat pasif aktivitas ekonomi terminal, kelima fasilitas yang belum efektif, dan keenam sirkulasi terminal yang belum optimal. Dari transportasi perkotaan kita mendapat penerapan desain, yaitu terminal dan distribusi bahan pangan. Pada terminal sasarannya yaitu masyarakat umum dan pelajar, sedangkan pada distribusi bahan pangan sasarannya masyarakat umum atau perorangan, pasar, restoran atau food hall, dan supermarket. Next. Konsep arsitektur. Histori pola Kota Denpasar. Secara administratif, Kota Denpasar diresmikan sebagai sebuah kota pada tahun 1788. Pembentukan kota ini mengalami proses yang panjang sejak Pulau Bali masih ditinggali oleh kerajaan-kerajaan yang ada di Bali. Kota Denpasar didirikan oleh I Gusti Ngurah Made Pemecutan yang merupakan keturunan dari Puri Pemecutan. Pada masa kolonial, pemerintah juga telah merencanai kawasan-kawasan industri, kawasan hiburan dan rekreasi, pemukiman baru, sekolah-sekolah, dan kawasan perkantoran pelengkap administrasi pemerintahan, seperti bangunan-bangunan untuk pengurus pajak, bangunan-bangunan untuk pengurus pelabuhan laut, dan pelabuhan udara.
sebagai Denpasar sebagai kota republik. Sebagai ibu kota daerah Provinsi Bali, Kota Denpasar membangun pusat perkantorannya di kawasan Niti Mandala Renon, Denpasar. Kawasan ini dirancang berupa kota satelit yang baru. Pada kawasan ini pula telah dibangun pusat perkantoran untuk tingkatan yang sederajat dengan pemerintahan di provinsi. Next. Tema perancangan critical regionalism. Critical regionalism yang kami pakai mengambil dari elemen global dan nasional. Pada regionalism, elemen regionalism terdapat tektonikal dan tipologi bangunan. Sedangkan pada global elemen terdapat high teknologi, universal culture, multi-function, modern material, dan modern konsep. Next. Next. Konsep rancangan Green Architecture. Konsep ini dipilih mengatasi kondisi lingkungan di daerah Kota Denpasar dan proyek terminal yang akan dirancang. Terminal yang fleksibel diharapkan nantinya bangunan terminal ini dapat menyesuaikan diri, baik itu berupa perkembangan waktu, fisik, penataan ruang, dan lokasi bangunan, serta fungsi bangunan. Penerapan konsep Green Architecture terdapat desain terminal Lubeng yang diharapkan nantinya akan menjadi terminal yang fleksibel. Next. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi pada desain skematik. Pada zona fungsi. Nah, jadi zona fungsi itu dibagi menjadi 3, itu fasilitas utama, fasilitas pengunjung, dan fasilitas pendukung. Kemudian, jika dilihat dari tipologi bangunan, di sekitar site itu terdapat sebelah barat terdapat hotel dan permukiman. Kemudian sebelah utara itu merupakan ruang hijau dan permukiman. Kemudian sebelah selatan permukiman dan perkantoran. Itu manfaatkan beberapa space untuk sebagai creative space, itu menjadi halte dan stand pedagang temporer, itu mewadahi beberapa pedagang kaki lima yang berdagang di pagi hari hingga siang hari. Kemudian studi massa. Nah, jadi terdapat 2 massa yang pada area bangunan utama itu berwarna merah, kemudian bangunan penunjang itu berwarna oranye. Nah, jadi dilihat dari analisis klimatologi, arah angin datang dari arah tenggara dan barat daya. Kemudian merespon hal tersebut, kita akan memotong pada bagian sudut di bagian tenggara dan barat daya dengan memanfaatkan sirkulasi di tengah atau cross ventilation. Kemudian pada slide 3 itu analisa sirkulasi. Kita akan memberikan penekanan-penekanan beberapa di tengah-tengah sebagai poin untuk memudahkan cahaya dan udara masuk sehingga penghawaan dan pencahayaan alami bisa dilakukan secara optimal. Kemudian sirkulasi mikro. Nah, jadi dilihat beberapa fasilitas yang diwadahi di bangunan utama. Pada bangunan utama dapat kita lihat titik-titik merah itu merupakan arah sirkulasi bis atau kendaraan armada. Itu adalah masuk dari arah timur, kemudian menerus ke arah barat, masuk ke basement, kemudian keluar di barat laut, dan menuju ke arah out atau entrance untuk keluar. Kemudian dilanjutkan dengan studi massa mikro, itu merupakan entrance pada bangunan dan ada untuk outing dari bangunan.
Kemudian kajian struktur. Nah, jadi secara umum, sistem struktur yang akan kami gunakan itu adalah sistem grid dengan material utama itu adalah beton bertulang. Kemudian diperkuat dengan beberapa bantuan baja. Kemudian ada secondary skin. Kami menggunakan baja sebagai perkuatan secondary skin. Kemudian ada kajian utilitas. Nah, kajian utilitas ini mencakup dari air bersih, air kotor, listrik, hingga keamanan bangunan, yaitu hydrant. Jadi penyediaan air bersih di Terminal Lubung itu ada dua, secara umum itu PDAM dan pemanfaatan air sumur. Kemudian dari PDAM dan air sumur akan kita bawa ke water tank, kemudian dari water tank diteruskan hingga water tower, dan didistribusikan secara downfeed. Kemudian sistem utilitas listrik dari PLN, kemudian dari PLN menerus ke kubikel PLN 20 kMV, kemudian kubikel pribadi yang dimiliki Terminal Lubung, kemudian MDP, SDP, dan MCB. Kemudian diteruskan dengan sistem utilitas air hujan. Sistem utilitas air hujan dialirkan dari atap menuju talang air, kemudian diteruskan ke dalam bak kontrol, kemudian dilanjutkan ke dalam penampungan air hujan dan disalurkan menuju saluran kota. Kemudian sistem air kotor. Sistem air kotor bersumber dari dua fungsi dari bangunan, itu kloset dan wastafel. Hasil limbah dari sistem air kotor ini akan kita buang sepenuhnya tanpa mendaur ulang terlebih dahulu. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sekian, terima kasih.